Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, selamat malam. Kali ini kita berjumpa dalam Kaleidoskop Sport 2021 bersama saya Valentinus Reza. Apa saja momen-momen penting dari dunia olahraga di tahun 2021? Inilah Kaleidoskop Sport selengkapnya. Pemirsa, tahun 2021 menjadi tahun kebangkitan olahraga Indonesia setelah di tahun 2020 kegiatan olahraga terhenti akibat pandemi COVID-19. Di tahun ini, berbagai prestasi berhasil diraih putra-putri terbaik bangsa di berbagai arena internasional. Tradisi emas Olimpiade hingga keberhasilan tim Thomas Cup membawa pulang Piala Thomas setelah menanti selama 19 tahun menjadi catatan penting di tahun 2021. Pemirsa, kita simak bersama Kaleidoskop Sport 2021. Tahun 2021 menjadi spesial bagi olahraga Indonesia karena berhasil meraih prestasi. Meski bergelut dengan pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Pesta olahraga terbesar dunia Olimpiade menjadi sasaran atlet Indonesia untuk berprestasi. Tradisi mempertahankan medali emas Olimpiade berasal dari cabur bulu tangkis yang diraih pasangan ganda putri Grecia Polii Apriani Rahayu. Istimewa bagi Grey Up karena mereka sukses menjadi ganda putri pertama Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade. Grecia Apria menjadi unggulan ke-6 tampil memukau tak terkalahkan hingga partai final saat menghadapi unggulan satu dari Tiongkok, Chen Qingchen, Chia Yifan straight set 21-19, 21-15. Di sektor putra, raihan satu medali perunggu yang disumbangkan Antoni Sinisuka Ginting dalam gelaran Olimpiade Tokyo 2020 pun terasa spesial. Satu perak dua perunggu membuat cabur angkat besi paling konsisten menyumbang medali bagi Indonesia sejak edisi Olimpiade 2000. Eko Yuli Irawan yang tampil di kelas 61 kg putra sukses meraih medali perak, diikuti juniornya Windy Cantika di kelas 54 kg putri dan Rahmat Erwin Abdullah di kelas 73 kg putra yang meraih medali perunggu. Bahkan Erwin sempat membuat kejutan dengan mencatatkan rekor Olimpiade dengan angkatan clean and jerk 190 kg. Total 5 medali menempatkan Indonesia di peringkat 55 negara pengumpul medali Olimpiade Tokyo 2020. Aksi atlet Paralimpiade Indonesia pun tak kalah memukau saat tampil di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Kontingen Indonesia menempati peringkat 43 dengan berhasil meraih 2 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Tahun 2021 bisa dibilang tahun yang spesial bagi bulu tangkis Indonesia. Bagaimana tidak, usai tampil gemilang di ajang Olimpiade Tokyo, kisah juara diukir tim Piala Thomas yang sukses meraih gelar juara edisi kali ini yang berlangsung di Ceres Arena, Denmark. Piala Thomas yang menjadi lambang supremasi tertinggi kejuaraan dunia bergu putra bisa kembali ke tanah air setelah 19 tahun penantian. Terasa spesial karena di partai final Hendra Setiawan dan kolega mengalahkan tim Tiongkok 3-0. Gelar juara kali ini semakin mengukuhkan Indonesia sebagai penguasa tahta Piala Thomas, di mana Indonesia menjadi negara dengan koleksi Piala Thomas terbanyak 14 gelar juara. Diikuti Tiongkok pengemas 10 kali juara dan Malaysia di urutan ketiga terbanyak dengan raihan 5 gelar juara. Denyut dunia olahraga Indonesia sempat terhenti kala COVID-19 datang pada awal tahun 2020. Semua kegiatan seakan berhenti termasuk kompetisi ataupun turnamen yang seharusnya terselenggara pada 2020. Salah satunya adalah pesta olahraga terbesar di Indonesia, yakni Pekan Olahraga Nasional. Meski mengalami penundaan, Papua sebagai tuan rumah tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin. Selang 1 tahun setelah penundaan, Stadion Kebanggaan Masyarakat Papua yakni Stadion Lukas NMB menjadi pusat perhatian masyarakat tanah air setelah sukses menggelar opening ceremony pada 2 Oktober 2021.
Gelaran pesta olahraga 4 tahunan tersebut menjadi sangat spesial karena untuk pertama kalinya Papua menggelar PON yang sudah berlangsung sejak 1948 silam. Sebanyak 7.066 atlet dari seluruh provinsi di Indonesia berasal dari 34 provinsi tersebut akan berkompetisi dalam 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang dan 679 nomor pertandingan. Berlangsung selama 2 pekan, kontingen Jawa Barat sukses mempertahankan juara umum. Salah satu cermin kesuksesan PON ke-20 Papua yakni tercermin dengan terciptanya 34 rekor nasional dan 56 rekor PON yang berasal dari 6 cabang olahraga. Kesuksesan besar Pekan Olahraga Nasional diikuti oleh gelaran Pekan Paralimpik Nasional ke-16 yang berlangsung dari 2 November hingga 13 November. Peparnas ke-16 sendiri diikuti 1.935 atlet dari 34 provinsi. Mereka bertanding di 12 cabang olahraga di 13 venue yang terdapat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Pada pesta olahraga khusus atlet difabel tersebut, Papua keluar sebagai juara. Indonesia disibukkan menjadi tuan rumah event olahraga internasional pada penghujung tahun 2021. Ya, untuk pertama kali setelah hampir 2 tahun vakum akibat dilanda COVID-19, kejuaraan bulu tangkis kelas dunia kembali digelar. Tak hanya 1, tetapi 3 turnamen sekaligus hadir dalam tajuk Indonesia Badminton Festival 2021. Ajang yang digelar di Nusa Dua Bali pada 16 November hingga 5 Desember lalu itu praktis menjadi pesta terbesar bulu tangkis yang diselenggarakan di Indonesia. Ketiga turnamen itu adalah Indonesia Masters, Indonesia Open, dan BWF World Tour Finals 2021. IBF pun tercatat sebagai event olahraga internasional pertama yang berlangsung di tanah air pada masa pandemi. Indonesia pun patut berbangga karena mampu menggelar ajang yang diikuti 256 atlet dari 26 negara itu. Guna menghindari munculnya klaster baru penularan COVID-19, selain tanpa penonton, PBSI juga menerapkan sistem bubble kepada seluruh partisipan yang berjumlah total 667 orang. Minions pun sukses mempertahankan gelar sekaligus mencatatkan prestasi membanggakan sebagai ganda putra pertama yang berhasil hat-trick atau merengkuh gelar juara Indonesia Open 3 kali beruntun. Sedangkan ganda putri Grecia Polii Apriani Rahayu menjadi runner-up usai kalah di final dari duet Jepang Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Sementara di 2 ajang lainnya Indonesia Masters dan World Tour Finals, Marcus Kevin tampil sebagai runner-up. Event olahraga level dunia lainnya yang mencuri perhatian tahun ini adalah kejuaraan dunia Superbike 2021 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 23 rider dari 12 tim tampil pada seri penutup World Superbike 2021 yang digelar pada 19 hingga 21 November lalu. Berbeda dengan Indonesia Badminton Festival, ajang World Superbike menghadirkan penonton yang dapat menyaksikan adu cepat para pembalap secara langsung di sirkuit sepanjang 4,3 km itu. Para pecinta balap motor yang datang pun wajib menaati aturan protokol kesehatan, yakni menunjukkan hasil negatif tes antigen maupun PCR dan selalu memakai masker selama berada di area sirkuit. 2 balapan pun berlangsung dengan baik, meski sempat terkendala akibat hujan deras dan angin kencang yang membuat balapan harus tertunda dan dijadwal ulang. Sementara itu, pembalap Kawasaki Racing Team Jonathan Rea berhasil memenangi 2 balapan di Mandalika. Namun sukses tersebut tidak cukup menahan toprak Razgat Lioglu dalam merenggut mahkota juara dunia 2021. Sirkuit Mandalika pun menandai akhir dominasi Rea dalam WSBK yang telah merengkuh gelar juara dunia 6 kali beruntun. Sebaliknya, seri Indonesia menjadi saksi sejarah bagi Toprak yang mencatatkan diri sebagai pembalap ketiga termuda yang meraih juara. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Kaleidoskop Sport 2021 masih akan kembali dengan informasi Ballon d'Or Lionel Messi yang ke-7 menjadi kontroversi karena dinilai lebih layak diberikan kepada Robert Lewandowski yang memiliki raihan lebih baik ketimbang Messi di tahun 2021. Informasinya setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.